Kita belum selesai dengan pandemi COVID-19, namun pada tahun 2022 ini terdapat setidaknya 2 penyakit yang lagi ngehit saat ini di media sosial. Yang pertama yaitu penyakit hati misterius, dan yang kedua adalah tentang cacar monyet. Pada saat ini kita akan bahas lebih jauh tentang cacar monyet. Cacar monyet disebabkan oleh virus yang namanya monkeypox virus, yang merupakan satu keluarga dengan virus penyebab cacar yang dahulu menghebohkan dunia dan menyebabkan begitu banyak kematian hingga dinyatakan tereradikasi pada tahun 1980. Walau namanya adalah monkeypox atau virus monyet, sebenarnya yang menjadi inang dari virus ini bukanlah monyet, tapi yaitu hewan-hewan pengerat. Namun kenapa namanya adalah monkeypox? Karena pertama kali diketahui oleh dunia pada tahun 1958 ketika mereka menginfeksi hewan-hewan monyet atau kera primata yang terjadi di Denmark, Copenhagen. Namun pertama kali diketahui menginfeksi ke manusia yaitu di Republik Rakyat Kongo di Afrika, di mana itu terjadi infeksi pada orang-orang yang berkontak dengan hewan-hewan tersebut. Jadi virus ini tuh bukanlah virus yang baru, melainkan virus yang sebenarnya sudah lama ada. Namun pada tahun 2022 ini menjadi heboh dan begitu meramaikan media sosial karena mereka menyebar ke negara-negara yang bukan endemis, seperti negara Amerika Serikat, Italia, Jerman, kemudian negara-negara banyak di Eropa, Inggris, bahkan yang terdekat di kita yaitu sempat ke Singapura di Bandara Changi Airport. Nah, apakah sudah masuk ke negara kita? Hingga saat ini belum ada kasusnya sih, tapi kita sebaiknya tetap perlu tahu. Dari virus menginfeksi ke tubuh kita sampai dia menimbulkan gejala atau yang disebut sebagai masa inkubasi, pada virus ini terjadi selama 7-14 hari. Pada periode ini memang tidak ada gejala, hingga kemudian masuk ke yang dinamakan fase prodromal. Pada fase ini, pasien akan mengalami demam, sakit kepala, nyeri-nyeri pada badan, dan tubuh akan terasa lemas. Dan juga terjadi pembesaran atau pembengkakan dari kelenjar getah beningnya. Setelah ini terjadi selama 1-3 hari, masuklah ke fase erupsi. Pada fase ini akan muncul ruam kemerahan di kulit pasien. Awalnya berupa bercak kemerahan yang kemudian berkembang menjadi lebih tinggi dari kulit dan kemudian kembali berkembang jadi terisi dengan cairan. Lambat laun dalam hitungan hari dia akan berisi dengan nanah hingga kurang lebih selama 5-7 hari dia baru akan mengering. Dari awal sakit sampai seluruhan lesi itu kering kurang lebih selama 3 minggu. Jadi masa sakitnya ya kurang lebih segitu. Yang membedakan virus ini dari virus cacar air yaitu pada virus cacar air kita dapat menemukan hampir keseluruhan fase ruam di kulit itu pada satu waktu. Jadi kalau di tangan ada yang hanya bercak kemerahan, pada bahu mungkin sudah ada yang berisi nanah, dan kita temukan berbagai fase itu pada satu waktu yang sama. Namun pada cacar monyet, kalau yang satu berisi nanah, maka hampir semua dari ruam yang ada di kulit itu sama pada fase yang berisi nanah. Ini yang menjadi pembeda antara cacar monyet dengan cacar air. Selain itu, juga pada cacar monyet sering ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening tersebut yang jarang ditemukan pada cacar air. Virus ini menular melalui cairan tubuh, bisa dari droplet atau air liur yang keluar pada saat kita lagi bicara atau teriak seperti itu. Juga bisa menular melalui cairan tubuh seperti darah. Contohnya adalah dari ibu ke janin, nah itu menular lewat darah. Tapi kalau dari kita, dari saya ke Anda, maka terjadi biasanya lewat droplet. Lalu bisa nggak sih kita menularkan virus ini jika kita kontak kulit dengan orang lain? Jawabannya ya tentu saja bisa, terutama jika yang ditulari itu kulitnya tidak utuh.
atau misalnya ada goresan atau luka, seperti itu bisa terjadi. Juga selain lewat kulit, ya masuk lewat mukosa, selaput lendir di mulut atau di saluran nafas. Nah, ini kemudian masuk menginfeksi ke tubuh. Dok, jika anak saya mengalami tanda dan gejala seperti yang dokter sampaikan, apa sih yang harus saya lakukan? Yang jelas, pastikan dulu dia monkeypox atau bukan. Jadi memang sebaiknya dibawa ke petugas kesehatan, dalam hal ini dokter, untuk melakukan penegakan diagnosis lebih lanjut. Upaya yang dilakukan tentunya dari dokter akan bertanya tentang tanda dan gejala, melakukan pemeriksaan secara fisik seperti apa, dan juga mungkin dapat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan PCR terhadap virus monkeypox tersebut sebagai upaya penegakan definitifnya. Kemudian anak Anda akan diberikan pengobatan untuk monkeypox virus ini. Memang saat ini belum ada pengobatan yang sifatnya definitif atau langsung membunuh dari virus ini. Walaupun saat ini obat-obatan tersebut sudah ada dalam fase penelitian. Namun obat-obatan ini belum tersedia secara luas di masyarakat. Jadi upaya yang kita lakukan yaitu upaya-upaya suportif seperti meringankan gejala dan upaya pemberian nutrisi pada anak tersebut. Oleh karena belum ada terapi definitif yang langsung membunuh virus ini, maka upaya yang kita kerjakan yaitu upaya-upaya yang bersifat suportif seperti pemberian nutrisi, pemberian obat-obatan untuk meringankan gejala, dan juga tentunya karena ini penyakit menular, kita perlu mengisolasi supaya mencegah dari penularan tersebut. Upaya yang bisa kita lakukan apa? 1. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan air sabun, atau juga bisa dengan benda pembersih lain yang mengandung alkohol. Kedua, tentunya kita menghindari kontak dengan mereka yang sakit. Ketiga, jangan bepergian ke daerah-daerah yang endemis atau negara-negara yang saat ini sedang terjangkit dengan virus ini. Keempat, jangan memelihara hewan-hewan eksotis yang berasal dari negara-negara endemis seperti hewan-hewan monyet, primata, atau rodensia, hewan-hewan pengerat, tikus, mencit, atau anjing padang rumput. Selain dari upaya tersebut juga sudah tersedia vaksinnya. Sayangnya vaksinnya masih ada di luar negeri. Saya tidak tahu apakah vaksin ini akan masuk di Indonesia atau tidak. Namun vaksin tersebut sudah tersedia. Ini kalau misalnya masuk ke Indonesia mungkin jadi opsi yang bisa dipikirkan. Jadi kenapa sih penting buat kita tahu tentang virus ini walaupun virus ini tuh belum masuk ke Indonesia? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan diri kita. Jadi ada loh virus-virus yang bertebaran. Jadi kita diharapkan tetap menjaga kesehatan diri kita dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat senantiasa. Kedua, jika Anda atau anak Anda mengalami gejala dari virus ini, agar virus ini segera diketahui, agar pemerintah bisa segera menerapkan upaya-upaya mencegah virus ini dapat menular atau menjalar ke masyarakat yang lebih luas. Buat para orang tua, penting bahwa kita tidak usah panik. Yang penting ajarkan anak-anak Anda PHBS supaya dapat tercegah dari infeksi virus ini. Oke, gitu aja. Salam sehat.